Baik, selanjutnya, nah ini saya kutipkan, saya cuplikan dari materi yang pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini Anda sudah melihat slide ini. Jadi di pertemuan ke-11 Anda sudah melihat ini, dan sebenarnya ini sudah sudah gambaran gitu ya. Sudah gambaran, sebenarnya ini sudah bukti yang sederhana, penulisan bukti yang sederhana, tapi strukturnya sebenarnya seperti ini. Kalau Anda lihat strukturnya, bisa dilihat ini ya. Kuantornya eksistensial, statusnya benar, berarti buktinya langsung kita pakai kata ada. Tunjukkan bendanya. Bendanya ini harus memenuhi objek. Nah, objeknya kan ini benda dan bilangan real. Berarti kita boleh ambil berapapun yang dia masuk bilangan real, yang penting dia memenuhi gitu kan. Nah, ada X sama dengan 2 elemen bilangan real, sedemikian hingga 2 pangkat 2 memang sama dengan 4. Tinggal kita tunjukkan bahwa apa yang kita pilih di sini tadi memenuhi kejadian atau memenuhi tujuan. Ini kan berarti sudah terbukti. Gitu. Beres, sederhana kan. Boleh pilih angka yang lain nggak Bu selain 2? Boleh, asalkan memenuhi kalau ada gitu. Berapa? Min 2 kan bisa ya. Min 2 kan bisa. Boleh nggak Bu saya pilih min 3? Lo ngapain? Nanti kan jadi salah kalimatnya. Gitu. Padahal kan ini kalimatnya benar, memang ada kan gitu. Ya udah, tunjukkan yang benar gitu. Terus ini yang kedua, untuk setiap x kuadrat sama dengan 4. Katanya setiap bilangan real kalau dikuadratkan sama dengan 4, kan salah. Buktinya dengan menggunakan counter example, contoh penyangkal. Maka Anda lihat strukturnya tadi ya. Kalau untuk setiap salah, maka kan langsung ambil. Nah, untuk counter untuk setiap tapi salah, kita langsung pilih ada. Kita sebut dia sebagai counter example ini. Nah, bukti dengan menunjukkan counter example atau contoh penyangkal ada loh, langsung bendanya ditunjukkan. 3 itu loh elemen R. Tapi dikuadratkan dia tidak sama dengan 4. Jadi kita tinggal tunjukkan bendanya apa, kemudian kita tunjukkan bahwa dia tidak memenuhi kejadian. Sudah terbukti. Gitu. Terbukti apa? Terbukti salah. Kalau ini terbukti benar tadi ya. Seperti itu. Kemudian yang C, untuk setiap x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Benar. Buktinya ambil sebarang. Gitu strukturnya ya. Jadi kalau saya melihat ada mahasiswa yang sudah dikasih, ini soalnya untuk setiap kuantornya universal ya, untuk setiap x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Terus dia menjawabnya benar, terus buktinya, terus dia tulis di bukti ini. Misal x sama dengan 1, maka 1 memenuhi. Misal x sama dengan 2 memenuhi. Iku wes jelas akan saya coret. Kenapa? Karena untuk setiap dan benar kita mesti langsung pakai ambil sebarang. Karena nggak cukup masih dituliskan beberapa contoh, itu tidak akan mewakili, karena harus dibuktikan semuanya. Padahal tidak mungkin kita menulis semua bilangan real kan gitu. Jadi mau kamu nulis berapa banyak pun contoh di sini tidak akan pernah saya anggap benar, karena kalau dia kasusnya untuk setiap dan dia ternyata statusnya adalah benar, maka pembuktiannya langsung diawali dengan kata ambil sebarang x elemen R. Jadi ada di sini menuliskan misal x sama dengan 1 memenuhi, x sama dengan 2 memenuhi, x sama dengan 2, langsung saya coret. Tidak akan saya beri skor apapun. Itu artinya dia tidak mendengarkan video saya di bagian ini. Saya sudah jelas mengatakan sampai Anda semester 8 pun, kalau Anda disuruh membuktikan sesuatu yang menggunakan kuantor universal dan statusnya benar, maka buktinya langsung diawali dengan kata ambil sebarang. Tidak ambil sebarang berarti tidak terjamin gitu ya. Oke, ada x kuadrat lebih dari 0, statusnya benar, bukti iya langsung ada. Boleh pakai kata ada, boleh pakai kata pilih, terserah gitu ya. Pilih langsung bendanya apa. Minimal ini sudah benar dulu. Boleh pakai kata misal juga boleh, tapi lebih enak pakai ada atau pilih gitu ya. Dah, ini untuk setiap x ternyata salah. Kalau salah berarti menggunakan counter example. Karena salah berarti langsung kita pakai kebalikannya, yaitu ada, karena kebalikan dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial gitu ya. Kemudian tinggal menunjukkan bahwa dia tidak terbukti, sehingga menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi, kemudian terbukti.
bukti. Sudah. Nah, terakhir ini salah. Kenapa? Karena untuk bukti kasus ada yang salah, ini nanti akan dibahas di bagian metode kontradiksi di belakang ya. Nah, ini sederhananya. Jadi sebenarnya di bagian ini saya sudah menuliskan strukturnya sesuai dengan yang semestinya, dan ini ada tambahannya lagi di bagian pembahasan latihan mandiri. Anda akan menemukan beberapa soal yang sudah meminta Anda untuk membuktikan, dan itu sudah saya tulis dengan struktur yang mirip dengan pembuktian. Nanti Anda bisa cek yang di sebelah sana gitu. Nah, saya kasih Anda 9 contoh lagi. Luar biasa ya. 9 contoh lagi. Jadi ini agak panjang ya nanti ya. 9 contoh lagi pembuktian-pembuktian yang mungkin bisa jadi dibilang lebih kompleks daripada yang tadi. Tadi kan sederhana ya. Kalau dilihat, saya tambahi strukturnya di sebelah kanan. Ini sebenarnya adalah pembantu, penolong aja. Saya penolong Anda untuk mengidentifikasi, melihat kalimat. Silakan dilihat kalimat yang pertama, seret. Konturnya eksistensial, cuma satu bendanya, berarti dia nanti pembuktiannya ya cuma membuktikan bagian eksistensialnya aja. Kemudian nomor 2, ada bilangan bulat X sedemikian hingga bla bla bla. Berarti kan cuma satu klausa yang dibuktikan kan? Tidak ada operatornya kan? Bendanya apa? Bendanya adalah bilangan bulat X. Ada tambahan atribut enggak? Tidak ada. Berarti sebarang bilangan X gitu kan ya, bisa masuk. Dikatakan kuantornya adalah ada, berarti nanti kita tinggal pilih satu benda bilangan bulat yang memenuhi ini. Pembuktiannya ya tinggal membuktikan eksistensialnya aja. Yang ketiga, eksistensial ada konjungsi. Tadi sudah saya paparkan ya di slide sebelumnya. Berarti cara membuktikannya nanti kita harus memilih X dan Y ya, memilih angka pasangan X dan Y yang bisa memenuhi kalimat ini dan juga bisa memenuhi kalimat ini, karena strukturnya adalah konjungsi. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Nomor 4, ada X elemen Z yang memenuhi X habis dibagi 11 atau X adalah bilangan prima. Kalau Anda lihat kuantornya eksistensial, kemudian bendanya adalah bilangan bulat X elemen Z, jadi objeknya bilangan bulat. Terus kejadian yang diminta adalah X habis dibagi 11 atau X adalah bilangan prima. Berarti di sini ada dua klausa utama, yaitu X habis dibagi 11 dan juga X adalah bilangan prima. Operator penyambungnya adalah atau, dia disjungsi. Berarti kalau mau membuktikan kalimat ini benar, asalkan dia memenuhi salah satu aja sudah dianggap benar. Kenapa? Karena dia operatornya adalah operator disjungsi. Jadi kita bisa memilih bilangan bulat X itu ya, yang bisa memenuhi ini X habis dibagi 11 atau memenuhi ini. Salah satu sudah terpenuhi, sudah, berarti nggak harus dibuktikan dua-duanya, nggak sama kayak nomor 3 tadi gitu. Nah, jadi ini saya tulis di sini eksistensial disjungsi. Untuk nomor 5, buktikan bahwa, ini nggak ada embel-embelnya apa-apa ya. Buktikan bahwa jika M dan N adalah bilangan bulat berurutan, maka 2 membagi M kuadrat plus N kuadrat plus 1. Karena tidak ada embelnya apa-apa, tidak ada keterangan kuantornya eksistensial, berarti kita anggap dia kuantornya universal. Untuk nomor 5. Kemudian karena di sini ada kata jika, maka berarti dia menggunakan implikasi ya, ini salah ketik. Implikasi. Berarti bagaimana cara membuktikan dia implikasi? Berarti kita buktikan yang depan benar, maka nanti yang belakang juga mengikuti benar. Nanti akan saya beberkan contohnya. Selanjutnya yang nomor 6 bisa dilihat, buktikan bahwa jika S dan T bilangan rasional dan T tidak sama dengan 0, maka S per T adalah bilangan rasional. Ini dia karena nggak ada keterangannya, berarti dia kuantornya universal. Bendanya apa? Objeknya ini. Objeknya ada dua bilangan yang disebut S dan disebut T. Mereka berdua ini adalah bilangan rasional. Ada atribut tambahan, ada, yaitu atribut tambahannya adalah T tidak boleh sama dengan 0. Jadi dikasih keterangan tambahan bahwa T-nya itu memang tidak sama dengan 0. Yang mau dibuktikan apa? Ya semuanya ini, jika bla 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 maka bla bla bla. Jadi kan menggunakan implikasi. Nomor 7 sama implikasi juga. Tapi di situ kalimatnya ditulis tunjukkan bahwa pernyataan bla 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 bernilai salah. Berarti kita tinggal menunjukkan
counter example-nya, gitu kan ya. Oke. Nomor 8, di sini tunjukkan bahwa untuk sebarang himpunan berlaku bla 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 sama dengan bla bla bla. Ini dia menggunakan biimplikasi karena ini sama dengan itu berarti dua arah, gitu ya, biimplikasi. Sama dengan nomor 9, apalagi di nomor 9 itu dikasih kata jika dan hanya jika, berarti jelas dia menggunakan biimplikasi. Kalau pembuktian dengan biimplikasi berarti lebih panjang. Kenapa? Karena biimplikasi itu implikasi dua arah. Jadi memang nanti pembuktiannya ibaratnya kayak pembuktian implikasi tapi dua kali gitu. Lebih panjang ya. Nah, ini kira-kira contohnya seperti itu. Kalau ini yang sebelah kanan ini hanya gambaran ya, hanya penolong aja, keyword-keyword utama yang saya kasih ke Anda. Kalau pembuktian formalnya, mari kita kupas satu persatu. Oke, kita coba ya. Mulai dari yang nomor 1 dulu. Nah, ini penulisan bukti formalnya. Nah, sebelum ke penulisan bukti formal, biasanya kita itu kan pasti oret-oretan terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan kalimat yang pertama tadi. Ada X lebih dari 2 elemen Z yang memenuhi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi kita kan harus mencari bilangan bulat yang dia itu lebih dari 2 tapi memenuhi ini. Nah, daripada kita coba-coba, biasanya kan kita mesti mencoba-coba terlebih dahulu. Kita mencoba-cobanya mencari gitu, lebih baik, lebih efektif kalau kita optimalkan bagian ini. Nah, ini kita bisa bikin oret-oretan dulu. Kalau kita di matematik namanya adalah buram. Jadi di bagian buram ini, itu tidak tertulis di bagian pembuktian formal. Ini namanya aja buram. Jadi ya hanya tertulis di kertasnya Anda masing-masing, tidak dipresentasikan. Di buram ini mestinya saya akan menguraikan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Itu kalau dibongkar berarti kita faktorkan mencari X-nya kan. Berarti di sini X, ini juga X kalau 6 dan sini ini 5. Berarti di sini saya pakai 3 sama 2, kemudian min sama min. Berarti ini X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Berarti X yang bisa memenuhi adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, karena di soal ini yang diminta atributnya adalah X lebih dari 2, berarti yang kita pilih adalah yang X sama dengan 3. Nah, jadi buram ini tidak kita tulis, buram ini kita biarkan aja gitu. Nanti kita hapus lagi karena di sini yang kita pakai adalah penulisan yang bukti formal saja. Kita sudah dapat angka yang kita mau adalah X sama dengan 3. Berarti sudah, ini kita bisa hapus bagian ini. Bagian ini bisa kita hapus. Jadi untuk pembuktian formalnya kita tinggal melihat, menuliskan aja ada X, berarti kita akan mulai dari kata bukti, tulisannya ada gitu ya. Oh ya, salah, ini sebentar, saya ralat sebentar. Nah, ini ya mestinya tadi salah di minnya. Jadi kita langsung tulis apa yang tadi sudah kita tentukan, yaitu X-nya sama dengan 3. Langsung kita tulis ada gitu ya, ada X sama dengan 3, dan kita tunjukkan bahwa angka yang kita pilih ini, si 3 ini, dia memenuhi atribut yang diminta, yaitu elemen Z, dan 3 lebih dari 2. Jadi kan memenuhi semua syarat yang ada di sini ya. Kemudian perhatikan bahwa, jadi kalau ada kata perhatikan bahwa, itu berarti kita sudah mulai masuk ke pembuktiannya, ke penunjukan pembuktiannya itu. Jadi saya akan tulis dulu X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan gitu. Saya nggak langsung tulis sama dengan 0. Kenapa? Kan tujuannya mau dibuktikan bahwa hasilnya itu 0. Berarti 0 belum boleh ditulis di sini gitu. Kalau kita bisa kan sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan, itu nggak boleh kalau dalam proses pembuktian ya. Jadi ini dituliskan dulu bendanya, terus kita hitung ini 9, 15, 6 sama dengan 0, terbukti gitu. Jadi nggak boleh kalau di sini yang nulisnya ini, biasanya kan ini sama dengan 0, terus di sini 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6 sama dengan 0, terus di sini nanti akhirnya 0 sama dengan 0. Itu nggak boleh kalau dalam matematik ya. Jadi apa yang mau dituju ya taruh di akhir gitu ya. Strukturnya seperti itu. Sudah, berarti terbukti gitu. Selesai pembuktiannya ya. Nah, kalau untuk yang kalimat kedua, ada bilangan bulat X sedemikian hingga X kuadrat min 5X plus
3/2 sama dengan 0. Ini statusnya adalah benar. Buktinya gimana? Untuk menunjukkan benar berarti kan harus ada oret-oretan terlebih dahulu kan? Harus ada buramnya gitu, harus ada buramnya. Nah, buramnya berapa? Anda bisa kerjakan di lembarnya Anda sendiri. Nah, berarti misalkan di situ kalau saya punya berapa itu? X kuadrat min 5x plus 3/2 sama dengan 0, berarti semua saya kalikan 2, maka akan menjadi 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Berarti ini kalau kita faktorkan, kita harus milih x nya kan, berarti ini saya faktorkan 2x, ininya x, kemudian ini 3 1, oh salah, berarti 3-nya enggak di sini, 3-nya ada di sini, sininya ada 1. Ini min, kita juga min 2 min 3. Oke, sekarang berarti kita ketemu 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2, atau x sama dengan 1. Nah, yang diminta adalah ada bilangan bulat. X yang bilangan bulat adalah yang ini, berarti kita pakai yang ini saja, yang ini nggak usah gitu. Maka ini kita perlu nyarinya via buram ini gitu kan, via buram ini. Sehingga ketika kita menuliskan benar, maka buktinya, pembuktian formalnya langsung pilih x sama dengan 1 gitu. Nggak usah kita tuliskan yang 3/2 ini, nggak usah. Yang 3/2 ini nggak usah kita tuliskan, kan cuma buram ini, jadi ini nggak usah dituliskan, langsung x sama dengan 1 elemen Z, tidak ada properti atau atribut lain, berarti langsung perhatikan bahwa, nah substitusi kan, ini salah ya. I'm so sorry, baru diomongin, nanti saya ralat ya, ini harusnya dihapus dulu, sama dengan bla bla bla, kemudian diuraikan, ketemunya 0, terbukti gitu ya. Mohon maaf, berarti yang itu harus dihapus terlebih dahulu gitu ya. Slide ini ada beberapa kesalahan. Oke, kemudian ini jelas ya bagian ini. Next, contoh yang lainnya. Ini tadi yang harus memenuhi dua-duanya. Bagaimana cara mencari X dan Y yang bisa memenuhi dua-duanya gitu. Jadi ini harus satu pasang, X-nya berapa, Y-nya berapa, tapi dia memenuhi kalimat pertama dan memenuhi kalimat kedua. Caranya bagaimana? Kita bikin buram dulu. Kalau ketemu dua seperti ini, mencari X dan Y-nya dengan cara eliminasi atau substitusi. Bisa ya, jadi pakai eliminasi substitusi. Ini buramnya Anda. Bagian buram ini nggak akan dituliskan di bukti formal ya. Ini buramnya 2x plus 3y sama dengan 8. 8, kemudian 5x min y sama dengan 3. Berarti ini akan saya kalikan 1 kali 3. Berarti 2x plus 3y sama dengan 8. 15x min 3y sama dengan berapa tuh, 9. Berarti ini kita jumlahkan, 17x sama dengan 0. Ini 0, ini 17, berarti x nya sama dengan 1. Kalau x nya sama dengan 1 berarti 5 min y sama dengan 3, maka y nya adalah 2. Jadi kita sudah ketemu, x nya adalah 1, y nya adalah 2. Nah, ini tinggal kita tulis di bagian pembuktian. Bukti langsung ada x sama dengan 1, elemen R kan gitu. Jadi ini menjamin gitu, menjamin pembaca bahwa angka yang kita pilih itu memenuhi objeknya. 1 juga lebih dari 0, berarti memenuhi atribut. Terus ada lagi y, karena memang benarnya kan 2, berarti 2 kali kita tulis, ada y sama dengan 2 sesuai buram ya, elemen R, dan 2 juga lebih dari 0, memenuhi berarti. Terus kita tunjukkan, sudah kita pilih bendanya, sekarang kita tunjukkan kejadiannya atau tujuannya. Perhatikan bahwa kita masukkan angkanya, 2 kali 1, 3 kali 2, 2 tambah 6, 8, memenuhi kan 8. Jadi nggak boleh langsung kita tulis sama dengan 8 di sini, belum boleh. Kan mau dibuktikan, kok sudah ditulis gitu. Sama bagian ini juga gitu, 5x min y sama dengan 3, kita masukkan 1 dan 2, ketemu 3, sama kan. Nah, karena sudah memenuhi gitu, karena nilai x dan y yang dipilih dapat memenuhi kedua persamaan di atas, maka terbukti benar gitu. Jadi pembuktian formalnya adalah yang Anda lihat ini, sudah buram-buram ini sudah nggak ditulis nanti di pembuktian formal. Ini cukup Anda simpan untuk diri Anda sendiri aja gitu. Gimana cara menghapusnya ini, sebentar.
gitu ya. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan adalah setiap kali Anda menuliskan suatu pembuktian, itu Anda cukup menuliskan bagian formalnya yang singkat, padat, jelas, tapi memenuhi gitu ya. Nah, yang ke berapa ini? 4. Yang keempat ada operator atau di situ. Nah, berarti bagaimana tuh? Ada nggak X yang memenuhi? X-nya ini habis dibagi 11 atau X adalah bilangan prima. Boleh ambil salah satu? Boleh, cukup buktikan salah satu aja. Pilih. Nah, saya lebih milih membuktikan yang bagian pertama, yaitu X habis dibagi 11. Kita bisa memilih X sama dengan 121 elemen Z. Perhatikan bahwa 121 sama dengan 11 kali 11 plus 0. Berarti 12 habis dibagi 11. Jadi ini saya ambil dari definisi bilangan. Habis dibagi itu berarti sisanya harus 0. 121 memang 11 kali 11 sisanya 0. Berarti 12 habis dibagi 11. Karena sudah memenuhi, ya sudah terbukti. Kalau kamu milih bilangan lain yang memenuhi bilangan prima, ya silakan gitu. Cukup buktikan salah satu aja sudah cukup. Gitu ya. Anda boleh ambil yang lainnya. Yang penting memenuhi syarat. Kalau nanti ada syarat atribut tambahan, ya berarti pastikan memenuhi semua atribut yang ada gitu. Karena nilai X yang dipilih dapat memenuhi salah satu ketentuan di atas, maka terbukti benar gitu ya. 4 contoh pertama ini. Nanti untuk yang sisanya saya lanjutkan di video yang berikutnya.